Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan yang tetap memelihara menuntun hidup kita, dan kita senang boleh bertemu kembali dalam ibadah saat ini, walaupun dalam keterbatasan oleh kondisi pandemi dan secara khusus oleh masa lockdown yang masih membatasi ruang gerak, persekutuan, dan interaksi kita. Namun kita patut tetap bersyukur kepada Tuhan, seraya memohon pertolongan dan lindungannya bagi kita, juga melindungi seluruh masyarakat dan bangsa kita, keluarga kita, agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Dan oleh karenanya kita tetap ingin datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya di dalam kekudusan dan mengalami kehadiran Tuhan sebagaimana dalam ibadah saat ini. Oleh karenanya marilah kita beribadah kepadanya di dalam kesungguhan dan sungguh mengalami kehadirannya. Marilah kita, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama, kedua, dan ketiga, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini, di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun, dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita
berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam ucapan syukur atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, kesetiaan, dan tuntunan-Mu yang tetap Engkau nyatakan bagi kami melewati waktu dan seluruh aktivitas hidup yang kami jalani, baik di dalam pekerjaan, dalam interaksi, dalam hidup keluarga, dan dalam tugas serta tanggung jawab kami. Kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sekalipun di antara kami maupun keluarga kami ada yang mengalami pergumulan, baik oleh kondisi fisik, kesehatan, maupun dalam pergumulan dengan pekerjaan. Namun kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap menopang dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, kami akan tetap bersyukur kepada-Mu, walaupun kami terbatas untuk mengungkapkannya lewat perkataan kami. Tetapi Engkau tahu isi hati kami. Dan kiranya Engkau Tuhan menjadikan seluruh kehidupan kami menjadi hidup yang selalu bersyukur kepada-Mu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, marilah saat ini kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca kitab Mazmur dari Mazmur 145 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan membaca bagian dari firman Tuhan untuk minggu ini sebagai pembacaan Alkitab yang tertulis dalam pembacaan pertama 2 Samuel pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 dan pembacaan kedua dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440, bait pertama dan ketiga, di badai topan dunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita bertepatan di minggu ke-9 setelah Pentakosta saat ini, tertulis dalam Injil Yohanes, yakni Yohanes pasal 6 ayat 1 hingga ayat 21. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Dalam Alkitab kita diberi judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yakni danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai
yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, ibu bapa dan saudara. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya mengangkat satu tema bagi kita sesuai dengan perikop ini, yakni Tuhan tetap memelihara hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan sekaligus harapan banyak orang saat ini, apakah mereka itu orang Kristen atau non-Kristen, ialah apakah mujizat itu masih ada saat ini? Ketika begitu banyak orang yang sudah meninggal di seluruh dunia karena COVID-19, dan ada jutaan orang juga yang kini masih dalam perawatan, dan sementara itu walaupun vaksin sudah ditemukan, namun belum didapatkan juga obat yang tepat untuk obat penyembuh COVID. Maka orang-orang berharap akan mujizat Tuhan. Keluarga saya di Medan, kalau saya ingin cerita sedikit saja, yang memang pada akhirnya meninggalkan dunia ini, tapi ketika dirawat mereka diberi obat yang bernama Actemra untuk pasien COVID. Harganya lumayan mahal, sekitar 26 juta untuk 2 tube kecil. Tetapi sebelum obat ini diberikan, keluarga bertanya kepada dokter, apakah dengan obat yang begitu maka pasien dijamin kesembuhannya. Tetapi dokter tidak bisa menjawab dan tidak bisa menjaminnya. Hanya mengatakan bahwa kondisi setiap pasien tidak selalu sama. Artinya tidak ada yang bisa menjamin. Itu sebabnya banyak orang dalam kondisi saat ini berharap mujizat Tuhanlah yang akan terjadi. Ibu bapak dan saudara terkasih, dulu dalam masa pelayanannya Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk meyakinkan orang yang melihat dan mengalaminya agar mereka percaya dan mengimani Tuhan. Dan sampai sekarang pun tujuannya tetap sama. Kalau orang-orang melihat mengalami mujizat, supaya dengan mujizat itu semakin mengimani Tuhan. Oleh karenanya, bila kita juga berharap mujizat terjadi, maka Tuhan harus kita tempatkan pada tempat yang utama dalam hidup kita. Nah, dalam teks ini ibu bapak dan saudara, ada banyak orang-orang yang datang untuk bertemu dengan Yesus. Dan motivasi orang banyak yang datang berbondong-bondong kepada Yesus adalah untuk melihat mujizat. Dalam ayat 2 dikatakan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia
karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan tentu saja ibu bapak dan saudara, bukan sekedar untuk melihat mujizat saja mereka datang, karena sebagian mereka juga adalah orang yang sakit itu sendiri, ingin mengalaminya. Mereka dibawa oleh keluarga dan sanak saudara untuk disembuhkan. Dan bila mereka menempuh perjalanan jauh, maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk dimakan. Dan juga kalau kita hubungkan dengan konteks pada zaman itu, tidak didapatkan rumah makan yang menjual makanan untuk sejumlah orang sedemikian. Atau katakanlah seperti sekarang ini yang begitu mudah untuk mengorder makanan dengan Uber Eats atau GoFood. Nah, sekarang fokus Yesus ketika orang-orang banyak itu datang kepadanya, ternyata tidak lagi hanya untuk persoalan kesembuhan yang mereka harapkan, tetapi juga bagaimana agar mereka tidak kelaparan. Maka Yesus bertanya kepada muridnya yang bernama Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Pada ayat 5. Dan pada ayat berikutnya dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 6. Yesus ingin mengetahui bagaimana sikap, bagaimana respon dan kepedulian murid-muridnya atas pergumulan orang banyak itu. Ibu bapak dan saudara, dalam penjelasan tentang doa Bapa kami yang bagian ayatnya atau bagian kalimatnya yang berkata, "Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya." Oleh Martin Luther dalam penjelasannya berkata, sesungguhnya Allah selalu menyediakan makanan sehari-hari bahkan bagi orang jahat tanpa doa kita. Tetapi kita berdoa dalam permintaan ini agar Allah membuat kita sadar atas anugerahnya dan memampukan kita menerima makanan kita sehari-hari dengan ucapan syukur. Sungguh Tuhan tahu apa yang terbaik yang akan dilakukannya bagi kita manusia. Tetapi menghadirkan Allah dalam hidup kita adalah hal yang terpenting, agar jangan seseorang menginginkan pemberian Allah tetapi melupakan sang pemberinya. Dan ini acap terjadi dalam kehidupan kita manusia. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, jawaban Filipus sudah dapat kita duga, yakni jawaban yang sangat logis dan didasarkan pada keterbatasan cara berpikirnya dan dari sudut pandang pemahamannya. Ia tidak merespon dari perspektif Tuhan, melainkan dari pemahamannya sendiri. Dalam ayat 7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Dan Filipus ini, ibu bapa dan saudara, sesungguhnya mewakili pandangan kita yang terbatas dan juga mencerminkan keberadaan kita yang disebut pengikut Tuhan tetapi sering tidak mengandalkannya. Andreas juga demikian. Walau ia memberi usulan yang baik, namun tetap dengan pesimisme. Pada ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan,
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dan Andreas ini juga ibu bapa dan saudara mewakili keberadaan kita yang sering berpikir pesimis, walaupun kita percaya kepada Tuhan yang penuh kuasa. Dengan dua sosok murid Yesus yang merepresentasikan keterbatasan cara pandang dan keimanan mereka, maka kini Yesus bertindak dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh anak tersebut. Memang ibu bapa dan saudara mungkin masih menyisakan pertanyaan kritis bagi kita. Apakah memang hanya 1 orang anak saja yang memiliki bekal seperti itu dan bersedia menyerahkannya kepada Tuhan untuk dibagikan di antara orang banyak? Dan mungkin saja ada yang lain tetapi tidak bersedia menyerahkannya atau tidak mau membagikan kepada orang lain. Nah, di sini kemudian kita melihat langkah yang dilakukan Yesus ialah lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 11. Mengambil roti dan ikan dan mengucap syukur, itu berarti Yesus membuka diri kepada kehadiran kuasa ilahi, sumber dari segala kasih karunia. Mukjizat ada, mukjizat terjadi ketika kuasa Allah dihadirkan, dan itulah yang terjadi atas 5 roti dan 2 ikan. Allah mengubah keterbatasan kepada ketidakterbatasan, dan semua yang hadir makan sampai kenyang. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih, menarik juga mencermati perkataan Yesus selanjutnya pada ayat 12. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Apakah maksud Yesus di situ supaya ada semacam take away untuk dibawa pulang oleh orang tertentu? Mungkin saja ibu bapa dan saudara, setidaknya untuk bekal di tengah perjalanan pulang. Namun poin terpenting di sana ialah bahwa anugerah dan pemberian Allah tidak boleh dibuang atau disia-siakan. Dunia hingga saat ini ibu bapa dan saudara terus masih mengalami lack of food dan lack of distribution. Bukan karena kebutuhan hidup tidak mencukupi disediakan atau diberikan oleh Tuhan, tetapi karena sebagian orang mengambil apa yang tidak menjadi haknya, dan orang-orang kaya tertentu membuang makanan yang seharusnya cukup untuk kebutuhan banyak orang. Ada orang-orang kaya di dunia ini, walaupun jumlahnya sedikit, tetapi memiliki lebih banyak dari orang-orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Dalam satu catatan majalah disebutkan bahwa orang yang bernama Jeff Bezos, dia adalah pendiri e-commerce Amazon. Dia disebut sebagai orang terkaya di dunia saat ini dengan penghasilan per tahun 177 billion dolar. Pria yang masih tergolong muda berusia 57 tahun ini dihitung bisa membelanjakan, kalau dikalkulasi dari kekayaannya, bisa membelanjakan 11 miliar dolar setiap hari, jumlah yang sangat-sangat besar. Nah, ini hanya untuk membandingkan ibu bapa dan saudara betapa dunia kita
berada dalam kesenjangan yang luar biasa dengan banyaknya orang-orang yang berkekurangan saat ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, ibu bapa dan saudara, kita harus selalu bersyukur atas pemberian Tuhan yang dirancang untuk mencukupkan kebutuhan hidup, bukan untuk kelimpahan yang melebihi kebutuhan. Itu sebabnya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Meminta makanan yang secukupnya itu bermakna agar dengan itu kita terus membangun relasi dengan Tuhan dan selalu bersyukur kepadanya sebagai sumber hidup kita. Ibu bapa dan saudara yang terkasih, ketakjuban orang banyak ternyata oleh sebagian orang disalahfahami dengan perlakuan dari orang-orang yang datang hendak membawa dia dan memaksanya untuk menjadi raja. Oleh karena itu, Yesus menyingkirkan diri ke gunung seorang diri pada ayat 15. Dalam hal ini, kuasa dan rahmat Allah ingin digeser kepada kepentingan politis. Begitulah sebagian pola pikir manusia. Dan kalau kita hadapkan dengan kondisi saat ini, ada berbagai pola pikir yang mirip di dalamnya. Ada orang-orang tertentu yang ingin menarik keuntungan dengan pemberian Tuhan lewat adanya vaksin dan obat-obatan di tengah-tengah penderitaan jutaan umat manusia. Di negeri kita ada juga orang tertentu yang menimbun kebutuhan hidup dari yang seyogianya terdistribusi dengan baik kepada orang yang mengalami lockdown atau PPKM. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop selanjutnya dalam teks ini mengetengahkan sosok Yesus yang berjalan di atas air. Penulis Injil Yohanes di sini memang tidak memaparkan secara detail akan peristiwa ini sebagaimana dituliskan oleh Injil lainnya. Disebutkan bahwa murid-murid Yesus sedang menaiki perahu menyeberang Danau Galilea ketika Yesus tidak bersama mereka. Dan disebutkan juga sedang laut bergelora karena angin kencang. Ayat 18. Tetapi di luar dugaan mereka, Yesus hadir dan berjalan di atas air. Namun kehadiran Yesus justru semakin membuat mereka ketakutan. Dalam Injil yang lain, yakni Injil Matius, dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka berteriak dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Matius 14 ayat 26. Tetapi Yesus yang hadir pada saat itu melakukan dua hal penting dalam situasi yang mengancam hidup mereka, yakni pertama, Yesus meneguhkan hati mereka dengan berkata, "Aku ini, jangan takut." Ayat 20. Dan yang kedua, Yesus meneduhkan danau yang bergelora itu dan menuntun mereka ke tempat yang dituju. Dalam ayat 21 dikatakan, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan hidup kita dan banyak orang saat ini tidak saja hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, apakah itu berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga menyangkut kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan hidup. Semua orang berjuang dan berusaha mendapatkan jaminan atas kebutuhan hidup sehari-hari agar mereka tetap sehat. Tetapi hal penting yang harus selalu kita uji
dan tanyakan pada diri kita ialah, di manakah Tuhan kita tempatkan, di manakah Tuhan kita hadirkan di dalam meraih semuanya itu, dan bagaimanakah kita membangun relasi dengannya. Kita tahu bagaimana Yesus pernah mengkritik orang yang mengandalkan diri dengan semua kecukupan material yang dimilikinya. Dalam kritik yang diungkapkan oleh Yesus yang disebutkan dalam perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, dikatakan di sana, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Lukas 12 ayat 20. Itu sebabnya pada bagian selanjutnya Yesus juga menekankan sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lukas 12 ayat 23. Tuhan ingin agar kita menggantungkan hidup pada kuasa-Nya dan mengandalkannya melebihi dari semua apa yang bisa diraih dan dicapai dalam hidup kita. Kita tahu ibu bapa dan saudara, dan menyadari sungguh bahwa kita memang hidup dalam berbagai keadaan sulit saat ini, dalam berbagai ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa kita ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, bahkan di dalam pergumulan dan kesulitan yang kita hadapi, di dalam segala hal yang kita alami. Oleh karenanya, marilah kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami dan sekaligus mengingatkan kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang sedia menopang, menolong, dan menyediakan apa yang perlu dalam kehidupan kami, agar kami sungguh mengimani bahwa dalam segala keadaan Tuhan tetap memelihara hidup kami. Ya Tuhan, Engkau berkatilah kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini dalam pergumulan yang berat, khususnya oleh masih merebaknya COVID-19. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan sakit penyakit. Bahkan sudah banyak orang yang kehilangan orang-orang terkasih mereka karena COVID-19 ini. Tuhanlah kiranya yang memberikan penguatan dan penghiburan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk vaksinasi yang terus berlangsung hingga saat ini, agar kiranya Tuhan memberkati seluruh proses pemberian vaksinasi ini, meyakinkan juga orang-orang yang belum menerimanya, agar mereka dengan berani dan dengan hati yang damai dan mantap boleh mendapatkannya sebagai suatu cara untuk mengurangi risiko tertular COVID-19. Engkau berkatilah ya Tuhan mereka yang berjuang di garda depan untuk menolong orang-orang sakit, para dokter, juru rawat. Engkau berkati juga setiap peralatan yang dipakai. Dan kami berdoa untuk ada banyak keterbatasan khususnya di negeri kami untuk penyediaan sarana pengobatan ini. Biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar atas keterbatasan ini. Ya Tuhan, sekali lagi kami mohon Engkau memulihkan mereka yang sakit, mereka yang mengalami perawatan, maupun mereka yang menjalani isolasi mandiri, agar Tuhan memberi semangat, iman percaya yang teguh, pengharapan akan kesembuhan mereka dari kuasa dan pemulihan Tuhan.
Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kedukaan, yang ditinggalkan orang-orang terkasih mereka. Kami juga ingin berdoa untuk pemulihan ekonomi, untuk orang-orang tertentu yang kehilangan pekerjaan, untuk mereka yang pendapatan sehari-hari mengalami kekhawatiran. Tuhanlah kiranya juga yang menolong mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja di bidang pendidikan, mereka yang harus memberikan pengajaran lewat online, bahkan anak didik juga, para murid yang harus belajar dari rumah. Engkau berikanlah juga hikmat, kepintaran, dan juga kemampuan menata waktu dengan baik, dan juga bagi para orang tua yang mendampingi mereka yang belajar dari rumah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk dari anak-anak kecil, anak-anak yang bertumbuh, para pemuda, orang tua, dan para elderly. Engkaulah yang memberikan kesehatan, melindungi selalu, memberikan juga harapan dan sukacita menjalani kehidupan yang banyak ketidakpastian ini. Kami mohon ya Tuhan, dengan kerendahan hati, agar Tuhan memberikan kami semua iman yang semakin terikat kepada Tuhan, kesungguhan untuk berdoa dan memohon kepadamu, dan mengandalkan kuasa-Mu. Ya Bapa dalam surga, berkatilah pemerintah, baik pemerintah kami di Australia maupun pemerintah kami di Indonesia. Bahkan semua program yang saat ini dilakukan dengan upaya yang tidak mudah. Engkau juga memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk kooperatif dan saling menopang setiap program demi kesehatan masyarakat, agar pandemi COVID-19 ini boleh semakin hilang dari seluruh permukaan bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami terbatas untuk memohon kepadamu dalam doa-doa kami, tetapi kami yakin sungguh dalam keterbatasan kami Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Kiranya jadilah kehendak-Mu atas kami. Dengarkanlah juga kami ya Tuhan, pada saat kami masih berdoa kepadamu, sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 201 bait pertama dan kedua, Di Jalan Hidupku. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal.
biarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalanlah di sampingku, membimbingku ke negeri yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.